Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah Pendidikan Matematika kelas tinggi. Pada pertemuan perkuliahan hari ini kita akan membahas materi tentang keliling dan luas dari segi banyak. Sehingga setelah perkuliahan ini berakhir, kalian harus mampu memahami keliling dari suatu segi banyak dan juga luas dari segi banyak. Yang pertama kita akan membahas tentang keliling dari segi banyak. Keliling dari suatu segi banyak merupakan jumlah panjang dari sisi-sisinya, yaitu jarak mengitari segi banyak tersebut. Yang pertama segi banyak yaitu segitiga. Kita tahu bahwa kalau keliling segitiga merupakan jumlah panjang ketiga sisi segitiga tersebut. Misalkan panjang sisi-sisi segitiga A, B, dan C, maka kita peroleh rumus dari keliling segitiga yaitu A plus B plus C satuan. Contohnya, suatu segitiga memiliki sisi-sisi dengan panjang 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Berapakah keliling segitiga tersebut? Maka penyelesaian dari soal tersebut yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa yang diketahui, yaitu yang diketahui panjang dari sisi-sisi segitiga yaitu 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Maka penyelesaiannya adalah keliling segitiga sama dengan A plus B plus C sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 12 cm. Yang kedua yaitu keliling dari segi 4. Kalau keliling segi 4 itu merupakan jumlah panjang dari keempat sisi segi 4 tersebut. Nah, segi 4 itu banyak bentuknya, bisa berupa persegi, bisa berupa persegi panjang, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, maupun trapesium. Nah, yang pertama yaitu kita membahas mengenai persegi. Nah, kalau persegi kita lihat pada gambar, sisi-sisinya itu terdiri dari A atau terdiri dari 4 sisi. Maka ketika kita ingin mencari suatu keliling persegi, kita tinggal menjumlahkan keempat sisinya, sehingga A ditambah A ditambah A ditambah A. Atau kita bisa mencari keliling persegi dengan rumus 4 dikali A satuan, di mana A itu merupakan sisinya. Contoh misalkan suatu persegi memiliki panjang sisi 6 cm. Berapa keliling persegi tersebut? Maka penyelesaiannya adalah menjumlahkan keempat sisinya. Karena persegi itu memiliki sisi yang sama, maka kita tinggal menjumlahkan sisinya sebanyak 4 kali, yaitu 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 24 cm. Atau kita bisa menghitung keliling persegi tersebut dengan 4 dikali sisinya. Sisinya yaitu 6 cm, maka kita tinggal mengalikan 4 dikali 6 sama dengan 24 cm. Nah, selanjutnya yaitu selain persegi ada juga persegi panjang. Persegi panjang ini juga memiliki 4 sisi, di mana 2 sisi yang berhadapan itu sama panjang, sehingga ketika kita ingin mencari keliling suatu persegi panjang, kita tinggal menjumlahkan A ditambah B ditambah A ditambah B, di mana A itu merupakan sisi dari persegi panjang yang lebih pendek, kemudian atau kita sebut dengan lebar, kemudian B itu adalah sisi yang panjang ya, atau biasa kita sebut dengan panjangnya. Nah, atau kita juga bisa mencari keliling persegi panjang dengan rumus 2 dikali A ditambah B, di mana A itu merupakan lebarnya, B itu merupakan panjangnya. Contoh misalkan jika persegi panjang mempunyai sisi-sisi yang panjangnya 3 cm dan 4 cm, berapa keliling persegi panjang tersebut? Maka proses penyelesaiannya adalah kita tinggal menjumlahkan keempat sisinya. Ya, di mana 2 sisi yang berhadapan sama panjang.
kita tinggal menjumlahkan 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 14 cm. Atau kita bisa mencari keliling persegi panjang dengan menggunakan rumus 2 dikali panjang ditambah lebar, di mana panjangnya yaitu 4 cm dan lebarnya 3 cm. Kita tinggal memasukkan saja, berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kemudian kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 14 cm. Selanjutnya yaitu jajar genjang. Jajar genjang memiliki 4 sisi, di mana sisi yang berhadapan sama besar. Nah, sehingga ketika kita ingin mencari keliling dari suatu jajar genjang, kita tinggal menjumlahkan A ditambah B ditambah A ditambah B, atau kita bisa mencari dengan rumus 2 dikali A ditambah B satuan. Contohnya, jajar genjang mempunyai sisi-sisi dengan panjang 5 cm dan 6 cm. Maka berapa keliling jajar genjang tersebut? Maka penyelesaiannya adalah kita tinggal menjumlahkan keempat sisinya, yaitu panjangnya kan tadi 5 cm dan 6 cm. Maka kita tinggal menjumlahkan 5 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 6. Maka hasilnya 22 cm. Atau kita bisa menyelesaikan soal tersebut dengan rumus, yaitu 2 dikali A ditambah B, di mana A itu merupakan panjangnya dari 5 cm, kemudian yang B 6 cm, sehingga 5 ditambah 6 itu 11. 11 kita kalikan 2, maka hasilnya adalah 22 cm. Selanjutnya yaitu trapesium. Nah, ketika kita ingin mencari keliling dari trapesium, maka tinggal kita menjumlahkan keempat sisinya. Sisi dari bangun trapesium ini berbeda, sehingga kita tinggal menjumlahkan, berarti A ditambah B ditambah C ditambah D. Contohnya, sebuah trapesium mempunyai sisi-sisi dengan panjang 4 cm, 5 cm, 6 cm, dan 7 cm. Berapa keliling trapesium tersebut? Maka penyelesaiannya yaitu kita tinggal menjumlahkan 4 cm ditambah 5 cm ditambah 6 cm ditambah 7 cm. Maka hasilnya yaitu 22 cm. Nah, selanjutnya yaitu adalah bangun belah ketupat, ya. Kalau belah ketupat itu semua sisinya sama panjang, sehingga ketika kita ingin mencari keliling dari belah ketupat itu tinggal menjumlahkan semua sisinya. Misalkan sisinya A, berarti A ditambah A ditambah A ditambah A. Atau kita bisa mencari dengan rumus 4 dikali A, di mana A itu merupakan sisinya. Contoh, belah ketupat mempunyai sisi dengan panjang 5 cm. Berapa keliling belah ketupat tersebut? Maka penyelesaiannya yaitu kita tinggal menjumlahkan keempat sisinya. Nah, sisi yang diketahui yaitu panjangnya 5 cm. Berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20 cm. Atau kita bisa mencari dengan rumus 4 dikali A, di mana A itu merupakan panjang dari sisi belah ketupat, yaitu 5 cm. Maka 4 dikali 5 sama dengan 20 cm. Nah, selanjutnya yaitu adalah bangun layang-layang. Keliling bangun layang-layang kita bisa mencari dengan menjumlahkan keempat sisinya. Nah, pada bangun layang-layang dua sisinya itu sama panjang, dua sisinya juga sama panjang. Misalkan ada sisi A, ada juga sisi B, maka ketika kita ingin mencari keliling dari layang-layang, kita tinggal menjumlahkan A ditambah B ditambah A ditambah B. Atau kita bisa menghitung atau mencari keliling layang-layang dengan rumus 2 dikali A ditambah 2 dikali B. Atau juga kita bisa mencari keliling dari layang-layang ini dengan rumus 2 dikali A ditambah B.
Contohnya, layang-layang mempunyai sisi-sisi dengan panjang 5 cm dan 6 cm. Berapa keliling layang-layang tersebut? Maka penyelesaiannya yaitu kita tinggal menjumlahkan semua sisinya, di mana dua sisinya sama panjang, dua sisi yang lain juga sama panjang. Maka 5 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 22 cm. Atau kita bisa mencari keliling dari layang-layang tersebut dengan rumus 2 dikali A ditambah 2 dikali B, di mana A-nya itu merupakan 5 cm, B-nya adalah 6 cm. Maka 2 dikali A, A-nya adalah 5, ditambah 2 kali B, B-nya adalah 6. Maka hasilnya 2 dikali 5 10 ditambah 2 dikali 6 hasilnya 12. Maka 10 ditambah 12 sama dengan 22 cm. Atau juga kita bisa mencari keliling layang-layang dengan rumus 2 dikali A ditambah B. A-nya adalah 5 cm, B-nya adalah 6 cm. Maka 5 ditambah 6 hasilnya 11, kemudian hasilnya kita kalikan 2. Maka 2 dikali 11 hasilnya 22 cm. Nah, selanjutnya yaitu bangun lingkaran. Nah, kalau kita mencari keliling lingkaran, kita harus mengetahui keliling dari lingkaran tersebut. Keliling lingkaran itu merupakan jarak yang mengitari lingkaran tersebut. Nah, biasanya dalam sebuah lingkaran kita kenal yang namanya bilangan pi. Nah, bilangan pi ini merupakan perbandingan dari keliling lingkaran dengan diameter lingkaran. Nah, pada setiap lingkaran perbandingan tersebut menghasilkan nilai yang tetap atau yang konstan. Nah, hasilnya tidak akan jauh berbeda dari hasil 3,14159, yaitu hasilnya berupa bilangan desimal. Nah, bilangan desimal ini tidak berulang dan juga tidak berakhir. Dari bilangan pi yang menghasilkan bilangan desimal, kita bisa menuliskan bilangan pi dalam bentuk pecahan. Nah, bilangan pi dalam bentuk pecahan itu adalah 22/7. Nah, contoh, pada sebuah lingkaran kita mengenal beberapa istilah. Yang pertama yaitu jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran ini merupakan jarak dari titik pusat atau titik tengah lingkaran dengan sembarang titik pada permukaan lingkaran. Nah, biasanya jari-jari lingkaran kita simbolkan dengan huruf R kecil. Nah, sedangkan istilah yang kedua yaitu ada diameter lingkaran. Diameter lingkaran ini merupakan 2 kali jari-jari lingkaran. Nah, sehingga ketika kita ingin mencari keliling dari sebuah lingkaran, kita bisa menggunakan rumus pi kali D, di mana D ini merupakan diameter dari lingkaran. Atau juga kita bisa menggunakan rumus keliling lingkaran 2 dikali pi dikali R, di mana R ini merupakan jari-jari sebuah lingkaran. Contoh, lingkaran memiliki diameter 20 cm. Berapa keliling lingkaran tersebut? Maka penyelesaiannya yaitu kita bisa menggunakan rumus pi kali D, di mana D itu merupakan diameter. Nah, kenapa kita menggunakan rumus pi kali D? Karena dalam soal yang diketahui yaitu diameter suatu lingkaran. Nah, selanjutnya kita tinggal memilih nilai pi-nya. Kita bisa menggunakan pi 3,14 atau 22/7. Jika diameter atau jari-jari sebuah lingkaran ini kelipatan 7, maka kita bisa menggunakan pi 22/7. Tetapi jika jari-jari ataupun diameternya bukan kelipatan 7, maka kita bisa menggunakan nilai pi 3,14. Nah, dalam soal diameter lingkaran yang diketahui yaitu 21 cm. 21 ini merupakan kelipatan
7, sehingga kita bisa menggunakan nilai pi yaitu 22/7. Maka 22/7 dikali 21, hasilnya yaitu 66 cm. Nah, selanjutnya materi kita yaitu tentang luas daerah. Luas suatu daerah A misalkan, maka pengertian tersebut adalah suatu bilangan yang menyatakan berapa banyak satuan standar yang telah ditetapkan tercakup pada daerah A tersebut. Nah, biasanya satuan standar untuk luas daerah suatu daerah umumnya adalah satuan persegi atau square unit. Misalkan yang pertama yaitu segitiga. Luas segitiga kita bisa menggunakan rumus setengah dikali A dikali T, di mana A ini merupakan alas dari sebuah segitiga dan T ini merupakan tinggi dari segitiga. Nah, contohnya sebuah segitiga mempunyai alas 5 cm dan tinggi 4 cm. Berapa luas segitiga tersebut? Maka proses penyelesaiannya adalah kita tinggal menuliskan atau mencantumkan rumus dari luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi, di mana alasnya adalah 5 cm dan tingginya adalah 4 cm. Maka setengah dikali 5 dikali 4 dan hasilnya adalah 10 cm. Dalam sebuah segitiga kita mengenal yang namanya Pitagoras segitiga. Nah, biasanya Pitagoras segitiga ini merupakan rumus untuk mencari salah satu sisi segitiga yang belum diketahui. Misalkan alas dari sebuah segitiga kita simbolkan dengan huruf A kecil, kemudian tinggi dari sebuah segitiga kita simbolkan dengan huruf B kecil, dan juga sisi miring dari segitiga kita simbolkan dengan huruf C kecil. Yang pertama, misalkan kita ingin mencari sisi miring dari sebuah segitiga di mana alas dan tingginya yaitu sudah diketahui. Maka rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, apabila kita ingin mencari sisi alas dari sebuah segitiga, maka kita bisa menggunakan rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Maka A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, kalau kita ingin mencari sisi segitiga yang B, maka kita bisa menggunakan rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Maka B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas luas daerah dari segi 4. Kita ketahui sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa segi 4 ini ada banyak bentuknya. Yang pertama yang akan kita bahas luas dari segi 4 yaitu persegi. Nah, luas dari suatu persegi kita bisa menggunakan rumus S dikali S, di mana S ini merupakan sisi dari persegi, atau kita bisa juga menggunakan rumus S kuadrat. Contoh, sebuah persegi mempunyai sisi sebesar 6 cm. Berapa luas persegi tersebut? Maka proses penyelesaiannya adalah kita tinggal mencantumkan atau menuliskan rumus dari luas persegi, yaitu S dikali S, di mana sisinya adalah 6 cm. Maka 6 dikali 6 sama dengan 36 cm. Nah, selanjutnya yaitu adalah persegi panjang. Dalam suatu bangun persegi panjang, kita pasti mengenal yang namanya panjang dan juga lebar. Nah, sehingga ketika kita ingin mencari luas dari persegi panjang, maka kita tinggal mengalihkan panjang dan lebarnya, yaitu panjang dikali lebar. Contoh, misalkan persegi panjang mempunyai ukuran panjang dan lebar berturut-turut yaitu 8 meter dan
10 meter. Berapa luas dari persegi panjang tersebut? Maka proses penyelesaiannya yaitu kita tinggal menuliskan luas dari persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar, di mana panjangnya yaitu 8 meter dan lebarnya yaitu 10 meter. Maka 8 dikali 10 sama dengan 80 meter persegi. Nah, selanjutnya yaitu ada jajar genjang. Untuk mencari luas dari jajar genjang, kita tinggal mengalihkan A dikali T, di mana A ini merupakan alas dari jajar genjang dan T ini merupakan tinggi dari jajar genjang. Contoh, ukuran alas dan tinggi suatu jajar genjang berturut-turut adalah 10 desimeter dan 6 desimeter. Carilah luas jajar genjang tersebut. Maka penyelesaiannya yaitu kita tinggal menuliskan rumus luas jajar genjang, yaitu A dikali T, di mana A ini merupakan alas dari jajar genjang dan T ini adalah tinggi dari jajar genjang. Maka 10 dikali 6 sama dengan 60 desimeter persegi. Selanjutnya yaitu ada trapesium. Luas trapesium yaitu setengah dikali A ditambah B dikali T, di mana A ini merupakan alas bawah trapesium sedangkan B-nya ini merupakan alas atas trapesium dan T ini merupakan tinggi dari trapesium. Contoh, sisi alas dan atas suatu trapesium ABCD adalah AB dan CD. Jika ukuran AB dan CD berturut-turut adalah 12 meter dan 8 meter serta tinggi trapesium adalah 10 meter, carilah luas trapesium ABCD. Maka proses penyelesaiannya yaitu luas trapesium sama dengan setengah dikali A ditambah B dikali T, di mana A ini merupakan alas bawah. Maka kalau alas bawah yaitu 12 meter dan atasnya yaitu 8 meter, sedangkan T-nya ini merupakan tingginya yaitu 10 meter. Maka setengah dikali 12 ditambah 8, 12 tambah 8 ini adalah 20 dikali T-nya tingginya yaitu 10 meter. Maka sama dengan 100 meter persegi. Selanjutnya yaitu belah ketupat. Nah, untuk mencari luas belah ketupat yaitu setengah kali D1 dikali D2, di mana D ini merupakan diagonal dari belah ketupat. Contoh, suatu belah ketupat mempunyai panjang diagonal berturut-turut 18 cm dan 12 cm. Carilah luas belah ketupat tersebut. Maka proses penyelesaiannya yaitu luas belah ketupat sama dengan setengah dikali D1 dikali D2, di mana diagonal satunya atau D1-nya yaitu 18 cm dan D2-nya atau diagonal 2-nya yaitu 12 cm. Maka setengah dikali 18 dikali 12 yaitu 102 cm persegi. Selanjutnya yaitu ada layang-layang. Nah, untuk mencari luas layang-layang maka kita bisa menggunakan rumus setengah dikali D1 dikali D2, di mana D ini merupakan diagonal dari layang-layang. Contoh, suatu layang-layang mempunyai panjang diagonal berturut-turut 9 cm dan 16 cm. Carilah luas layang-layang tersebut. Maka proses penyelesaiannya yaitu luas layang-layang sama dengan setengah kali diagonal 1 atau D1 dikali diagonal 2 yaitu D2, di mana D1-nya yaitu 9 cm dan D2-nya yaitu 16 cm. Maka sama dengan setengah dikali 9 dikali 16. Hasilnya adalah 72 cm persegi. Nah, selanjutnya yaitu ada lingkaran. Untuk mencari luas lingkaran yaitu Pi kali R dikali R, atau kita bisa menuliskan dengan Pi dikali R kuadrat, di mana R ini merupakan adalah jari-jari suatu lingkaran. Contoh, suatu lingkaran mempunyai jari-jari 14 cm. Berapa luas lingkaran tersebut? Maka proses penyelesaiannya yaitu luas lingkaran sama dengan Pi dikali R kuadrat. Nah, untuk nilai Pi-nya kita menggunakan
bilangan pecahan yaitu 22/7. Kenapa? Karena jari-jari lingkaran yang diketahui merupakan kelipatan dari 7. Maka 22/7 dikali 14 dikali 14 sama dengan 616. Nah, itu dia materi yang sudah saya sampaikan mengenai keliling dan juga luas dari segi banyak. Saya berharap kalian bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya kalian bisa langsung cek di LMS. Di LMS saya sudah upload mengenai tugas yang berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Saya juga berharap kalian bisa mengerjakan soal atau tugas yang sudah saya berikan kepada kalian. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.